Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mewartakan Kebaikan Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang baru saja kita dengar hari ini hampir sulit dibayangkan untuk orang-orang yang hidup di kota besar, dalam perumahan elit atau rumah yang cukup layak untuk dihuni. Semuanya sudah serba elektrik. Tidak ada lampu minyak, bahkan terkadang tidak ada lilin. Yang ada lampu neon dan lampu emergency, atau juga generator kalau listrik dari PLN padam misalnya. Tidak demikian dengan mereka yang masih berdiam di pedesaan. Mereka masih menggunakan lampu dengan bahan bakar minyak. Namun sekarang sudah sangat jarang, kecuali di daerah yang belum terjangkau aliran listrik. Lampu minyak, lilin atau dian dinyalakan untuk mengusir kegelapan. Ruangan menjadi bercahaya. Demikian juga dengan lampu neon. Orang tidak menempatkannya di tempat yang terhambat pancaran cahayanya itu, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pelita atau dian. Orang-orang Kristen diibaratkan dengan pelita atau dian tersebut agar identitasnya sebagai orang Kristen dapat diketahui orang banyak. Saudara-saudari terkasih, kalau boleh saya bertanya kepadamu, apakah yang menjadi identitas seorang Kristen? Ada seorang bapak yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Namanya Subagio. Namun, dalam setiap pertemuan dalam masyarakat, beliau meminta supaya namanya ditulis lengkap, Ignatius Subagio. Apa alasannya? Sederhana, supaya semua orang tahu kalau beliau itu seorang pengikut Yesus. Beliau sangat percaya diri dengan menyandang nama itu dan mengatakannya kepada semua orang. Itu waktu saya bertemu beliau di Solo. Ketika saya pindah di Kalasan, saya mengenal seorang bapak yang namanya Robertus. Sebagai seorang sesepuh di pemerintahan setempat, beliau selalu menyapa warganya dengan mengucapkan salam ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan berkah dalam. Beliau sangat percaya diri dengan menempatkan berkah dalam, atau terjemahannya Tuhan memberkati, di akhir salam pembuka dan penutup pidatonya. Beliau berkata, saya menyatakan iman saya dengan cara seperti itu. Seorang Romo berkata dalam khotbah, seorang Katolik nampak kekatolikannya kalau datang misa di gereja, tapi
siapa yang masih membuat tanda salib dan berdoa di tengah keramaian rumah makan dan restoran? Mengapa kita malu bersaksi? Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita dan menghendaki kita untuk selalu hadir dengan kesaksian sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Tak perlu takut atau malu untuk menampakkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Ciri yang mudah dikenali orang banyak adalah seorang Katolik kalau hendak berdoa mengawalinya dengan membuat tanda salib. Apalagi kira-kira petunjuk yang dapat membuat orang bisa mengenal kita sebagai orang Kristen? Kitab suci menegaskan dan menjelaskan tentang terang atau cahaya pelita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh penginjil Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Itulah identitas orang Kristen, selalu berusaha berbuat baik. Caranya dengan mengasihi semua orang, mendoakan orang yang membenci kita, dan mengampuni semua orang yang minta ampun kepadanya. Identitas seorang Kristen yang sesungguhnya adalah menjadi altar Kristus, menjadi Kristus yang lain. Yesus Kristus itu semasa hidupnya di dunia ini menampakkan kebaikan, kasih, dan kerahiman hati Allah yang mengasihi semua orang dan menghendaki semua orang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita juga dipanggil untuk menjadi terang dunia yang memberikan kebahagiaan dan keselamatan untuk semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut dan murid-Nya. Seperti firman-Nya hari ini, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sekarang menjadi jelas bahwa saya dan Anda diutus untuk bersaksi, untuk mewartakan kebaikan hati Allah. Tuhan Yesus sangat tinggi meletakkan tolok ukur tuntutan terhadap kita, para murid-Nya. Sabdanya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Mampukah kita? Pertanyaan ini menjadi bagi kita sebuah pertanyaan reflektif untuk ditindaklanjuti. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, melainkan sudah seberapa serius, seberapa bersungguh-sungguhnya kita mengusahakan kesempurnaan Allah yang mengasihi semua orang. Ia menurunkan hujan dan memberikan panas kepada orang baik dan orang jahat. Semua orang dikasihi sama baiknya.
Ia tidak membeda-bedakan orang apapun latar belakangnya, suku, ras, agama, dan kebudayaannya. Tuhan mengasihi semua orang, baik yang menyembah Dia maupun yang tidak mau percaya kepadanya. Dia itu Allah, bukan manusia. Kita diminta untuk memiliki wataknya sebagai Allah yang menjadikan kita. Apakah aku sudah menampakkan kebaikan hati Allah dengan menjadi terang dunia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bahagia dan bangga karena Kau pilih untuk menjadi saksi kebaikan dan kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk menebarkan kasih-Mu kepada semua orang agar mereka dapat memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.